Get your, yeah. Get your hands up, yeah. Halo Sobat RB, apa kabar? Seneng banget Dinia hari ini ketemu kamu lagi di podcast Dialektika Reformasi. Podcast ini merupakan kerjasama dari Tim Reformasi Birokrasi Universitas Brawijaya, UB Media and Communication Group, dan tentu saja UB Radio. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang tentang tema yang menggemaskan sebenarnya. Kita akan ngobrolin tentang birokrasi layanan publik. Waduh, kita ngomongnya nggak birokrasi ya, tapi birokrasi layanan publik. Bersama saya sudah hadir Pak Wawan Sobari PhD. Beliau adalah tokoh, di balik aktor di balik tim reformasi birokrasi UB ya. Pak Wawan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik-baik Mbak. Kesibukannya apa nih Pak? Ngajar, bimbing mahasiswa dari S1 sampai S3. Luar biasa. Kemudian ya biasalah kerjaan-kerjaan sedikit konsultansi. Meskipun konsultansi lebih banyak ke policy ya. Ke policy di Kemenpan, di pemerintah provinsi. Jadi ya itulah beberapa, saya pikir yang itu juga bagian dari dosen berkarya sebenarnya. Cocok banget dengan tema kita kali ini karena ngomongnya tentang policy juga dan tentang birokrasi. Nah, tapi temanya birokrasi, Pak. Okay. Pak Wawan Sobari ini adalah dosen di Prodi Ilmu Politik ya Pak ya? Ya, Fakultas dan juga di Magister Ilmu Sosial. Magister Ilmu Sosial di FISIP UB. Ya, wah, betul. luar biasa. Pak, makasih waktunya sudah hadir dan ngobrol bareng kita ya Pak. Ya. Kita akan ngomongin tadi kan saya sudah nyampaikan di awal bahwa kita akan ngobrol tentang birokrasi. Kenapa kok temanya kita birokrasi? Karena memang birokrasi itu identiknya ribet, lelet gitu ya. Terus wah, kalau kita udah urusan sama birokrasi itu rasanya udah belum tuh udah capek duluan gitu Pak. Kalau Pak Wawan gimana Pak menilai persoalan-persoalan dalam birokrasi kita Pak? Ya, sebenarnya gagasan birokrasi itu awalnya baik menurut saya. Jadi ketika Max Weber yang pertama kali menuliskan tentang birokrasi, tentang teori merit birokrasi, sebenarnya baik. Meskipun di situ Max Weber mengatakan bahwa untuk bekerja birokrasi harus hierarkis, gitu kan, dan sebagainya lah. Artinya dia punya syarat. Tapi sebenarnya bahwa merit birokrasi yang berbasis kompetensi itu sudah digagas sebenarnya pada saat Max Weber pertama kali mengungkapkan itu. Nah, tapi kemudian ternyata di dalam prakteknya memang birokrasi itu mengalami distorsi sesuai dengan siapa ya kepentingannya. Kepentingan birokrasi itu kenapa begitu kuat? Karena satu, atasan birokrasi bisa jadi politisi. Kemudian di sisi lain juga birokrasinya sendiri itu juga dia punya istilahnya itu bermain juga gitu. Tanda petik bermain juga gitu. Maka kemudian kalau dalam kajian ilmiah itu ada yang namanya street level birokrasi atau street level birokrat. Siapa? Mereka adalah birokrasi bawahan. Di level bawah, level implementasi yang justru dia bisa, karena dia punya kewenangan, dia bisa mendistorsi sesuai keinginannya. Wah. Bukan distorsi, diskresi maksud saya. Nah, memberikan diskresi, kemudahan segala macam itu kan kalau yang idealnya adalah sebenarnya memang itu tugas birokrasi. Tapi beberapa birokrasi bawahan tadi, street level tadi memanfaatkan itu untuk keuntungan pribadinya. Ada akhirnya kemudian yang terjadi adalah banyak stereotip. Jadi sebenarnya konsep gagasan birokrasi awalnya bagus, tetapi kemudian ketika implementasinya tadi, ingat yang namanya manusia itu selalu punya yang namanya self-interest behavior, perilaku yang berbasis kepada kepentingan dirinya sendiri. Dia memanfaatkan posisi jabatannya untuk apa? Untuk tadi kepentingannya dirinya sendiri. Sehingga kemudian tadi birokrasi itu kan sebuah sindiran sebenarnya, satir kalau dalam bahasa ini, satir yang mengkritik istilahnya itu kenyataan birokrasi. Konsepnya ideal tapi prakteknya crazy, gitu kan. Nah, maka kemudian kalau kita katakan misalkan apa sih kok contoh-contoh sampai kemudian melakukan seperti itu gitu ya. Contohnya apa? Ya banyak. Kalau kita lihat misalkan birokrasi itu dia bisa memainkan karena kewenangannya dia yang harusnya efisien menjadi inefisien. Akhirnya sumber daya dibuang-buang. Tapi sebenarnya bukan dibuang-buang untuk kepentingannya dia juga. Dia sendiri. Ya itu. Terus kemudian yang kedua adalah
power abuse, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan tadi. Jadi dia harusnya ngasih surat izin itu kan memang sudah kewajiban dia. Iya. Nah, tapi kan dia manfaatkan. Manfaatkan seperti apa? Izin harusnya gratis, bayar. Izin harusnya standarnya 3 hari. Oke, kamu kalau mau 1 hari aku selesaikan nih, tapi aku kasih duit. Itu adalah sebenarnya menjadi yang saya katakan tadi, itu kedua power abuse. Ketiga adalah korupsi. Itu masalah birokrasi. Jadi korupsi itu sebenarnya itu tadi berusaha untuk mendapatkan manfaat pribadi dari sumber daya publik, sumber daya negara. Itu yang nggak boleh. Nah, jadi sebenarnya apakah ini hanya terjadi di Indonesia saja? Pada awal-awal di semua negara ini terjadi. Yeah. Cuman mereka kemudian, terutama negara maju itu kemudian dia menerapkan berbagai standar ya, juga langkah-langkah untuk menyelesaikan itu. Gitu. Yeah. Sampai kemudian setelah era Weber muncullah yang namanya era birokrasi berbasis pasar. Tahun 95-an, 90-an awal ada buku yang namanya Reinventing Government. Bagaimana mewirausahakan birokrasi. Meniru cara-cara pasar, cara-cara swasta diterapkan di birokrasi. Nah, di awal-awal sih berhasil, tapi kemudian ternyata ada masalah karena ternyata mengelola birokrasi tidak bisa seperti mengelola swasta. Karena birokrasi itu harus didasarkan nilainya itu nilai manfaat, bukan nilai ekonomi. Yeah. Itu yang beda. Masa kalau pelayanan publik pakai hitungannya nilai ekonomi, berarti negara cari untung dari rakyat, kan nggak bisa. Yeah. Nah, itu yang kemudian muncullah yang namanya konsep birokrasi dirubah menjadi yang ke tata kelola, governance. Ya, di mana di situ melibatkan birokrasi menjadi lebih terbuka. Birokrasi menjadi lebih responsif terhadap tuntutan dan permintaan masyarakat, dan birokrasi menjadi lebih transparan, ya, dan birokrasi menjadi lebih tadi istilahnya itu berintegritas. Berintegritas. Nah, integritas ada 2. Satu adalah dia profesional, 2 dia adalah jujur. Kuncinya 2 itu ya, Nah, Pak ya. jadi integritas. Oke, saya kalau melihat dari pemaparan Pak Wawan tadi di awal gitu, Bapak bilang birokrasi itu sebenarnya bagus, konsepnya itu bagus. oke gitu. Ya. Lah berarti yang menjadi persoalan kalau saya melihat adalah aparatnya, Pak, perilakunya dan karakteristiknya mungkin seperti itu, Pak. Karakter mereka, sikap Ya. mereka yang membuat itu jadi persoalan seperti itu. Betul, manusianya. Jadi meskipun biasanya manusia itu maka kemudian kan pemerintah mengatur, buatlah aturan, gitu kan, disiplin pegawai, apalah macam-macam. Tapi biasanya yang namanya manusia seperti air, dia tetap akan mencari celah, celah kelemahan di mana dia manfaatkan itu. Nah, kemudian kan akhirnya ada banyak resep, Iya. naikkan gaji, downsizing, kurangi jumlah birokrasi, ya. Tapi apakah itu semua jadi solusi? Belum tentu juga. Tetapi itu sebagai sebuah upaya. Jadi maka kemudian lahirlah sejak era pemerintahan Pak SBY sampai sekarang kan kemudian dulu namanya kementeriannya kan Kementerian Aparatur Negara. Yeah. Nah, kemudian sekarang ada tambah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sekarang plus ada reformasi birokrasi. Nah, sebenarnya disitulah kemudian menjadi sebuah spirit, ya, bahwa bagaimana sebenarnya intinya reformasi birokrasi itu kan bagaimana melakukan perubahan. Iya. Perubahan bukan yang sifatnya negatif, tetapi dalam sifat yang positif, yaitu transformasi. Birokrasi harus jadi mesin kesejahteraan, mesin yang membantu negara mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bukan dia jadi mesin politik, mesin politiknya pejabat gitu, bukan, mesin politiknya partai, bukan, tapi harus jadi bagian dari mesin kesejahteraan. Nah, untuk itu maka kemudian dilakukan tadi, satu adalah birokrasi harus makin profesional. Betul. Artinya kompetensinya harus meningkat. Kedua, birokrasi harus jujur. Jujur itu dikatakan dengan bahasa kita akuntabel. Akuntabel. Ya. Kemudian birokrasi harus istilahnya itu meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan. Ya, pelayanan semakin mudah, semakin murah, semakin cepat, semakin merata. Jadi itu contoh yang kemudian dilakukan. Maka kemudian dalam reformasi birokrasi kan ada 8 area. Ya. Mulai dari organisasinya dirubah, kemudian bagaimana tata kelola
proses bisnisnya ya. Ada SOP, standar, maklumat pelayanan, kemudian tadi akuntabilitas agar bisa diawasi, kemudian juga pengawasan tadi Pak, ya salah mentalnya, satunya. perubahan mentalnya, pengawasannya ada sendiri ya. Jadi disitulah kemudian reformasi birokrasi sebenarnya berupaya tadi memperbaiki apa yang bisa dilakukan oleh tadi ya, terutama di birokrasi pada level bawah sebenarnya, karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat. Okay. Kalau di UB ya berarti dia bersentuhan dengan siapa publiknya, sivitas dan masyarakat umum, gitu. Jadi itu. Jadi ini sebenarnya semangatnya tuh dari Indonesia, sudah dari Kemenpan RB itu tadi, Sudah kemudian ada. diturunkan lagi ke unit-unit di bawahnya, termasuk level di Universitas Brawijaya ini ya Pak ya. Betul. Jadi Menpan RB setiap 5 tahun itu kan mengeluarkan yang namanya roadmap atau peta, Peta jalan. jalan reformasi birokrasi. Yang terakhir adalah 2020-2024. Nah, UB sebagai unit di bawah Kemendikbud, tentu Kemendikbud dulu membuat, baru setelah itu kemudian UB menyusun Peta jalan. Peta jalan. Saat ini UB sudah punya peta jalan reformasi birokrasi tahun 2020-2024, dan sekarang kan sedang jalan si program-program itu, termasuk program yang di bidang saya terlibat di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah itu jadi di situ ada beberapa program yang coba dijalankan yang dianggap awalnya itu sebagai sebuah masalah, misalkan bagaimana caranya coba diperbaiki. Nah cuman penting untuk disadari, terkadang orang melihat reformasi birokrasi itu seolah-olah 5 tahun selesai gitu kan. Padahal ini proses ya Pak. Proses ya, kalau kita katakan sejak 98 ini sebenarnya kan juga perubahan tidak radikal sekali, tidak ada perubahan radikal itu. Yang adalah perubahan yang evolusioner, yang dia memang istilahnya itu reform, bukan revolution. Nah, reformasi birokrasi juga sama sebenarnya. Jangan berharap misalkan mengubah mental itu setahun 2 tahun, gitu kan. Nah, itu satu. Terus kemudian juga di sisi lain memang yang lebih penting juga adalah peran pemimpin. Jadi pemimpin itu memang di sini selain komitmen dia gitu kan untuk kemudian mendukung reformasi birokrasi, harus sesuai juga dengan tuntutan reformasi birokrasi. Jadi misalkan kalau sekarang tepat waktu hadir misalkan, ya pemimpin tepat waktu gitu kan. Terus kemudian itu mulai dari yang sederhana sampai kemudian nanti yang terbesar. Komitmen apa misalkan? Komitmen untuk pelayanan yang bersih dan melayani misalkan. Nah itu harus dimulai dari pimpinan, dari pemimpin. Nah ketika pemimpin sudah bisa menjadi contoh, Ingarso Sungtulodo gitu kan, mempraktek menjadi teladan, maka nanti ke bawah juga akan mungkin bisa mengikuti itu gitu kan. Karena tetapi di sisi lain reformasi birokrasi itu selain pemimpin juga butuh yang namanya dukungan agen-agen perubahan, gitu kan. Siapa agen perubahan? Itu adalah individu yang punya kepedulian dan punya juga komitmen. Ya, kalau bahasa sekarang kan namanya inovator lah, influencer, kreator lah dalam bahasa-bahasa yang sekarang. Nah, di reformasi birokrasi namanya agen perubahan. Nah, itu siapa itu? Ya, terutama tadi yang ada di level-level birokrasi bawah. Kalau di level birokrasi yang di level atas, tentu pemimpin tadi. Nah, nanti ada birokrasi yang di bawah. Misalkan, birokrasi yang di bawah itu siapa? Termasuk dosen. Dia itu merupakan agen perubahan juga ya Pak ya? Bisa, dia berhadapan dengan mahasiswa. Bagaimana kemudian dia memperbaiki layanannya, gitu kan? Jangan hanya dikatakan bahwa proses perkuliahan itu, proses pembelajaran itu bagian dari proses pelayanan publik. Itu juga penting untuk dilihat. Terus kemudian misalkan tenaga kependidikan, ya mereka bagaimana kemudian melayani mahasiswa, kemudian dia juga melayani istilahnya itu masyarakat. Nah itu juga kan penting untuk kemudian diperbaiki. Nah kalau di UB hari ini seperti apa Pak? Kan pasti juga banyak persoalan birokrasi di universitas kita gitu. Terus kemudian dari tim birokrasi, reformasi birokrasi berupaya untuk memperbaiki itu gitu. Yang saat ini seperti apa Pak? Perkembangannya dari kan sudah berjalan dari 5 tahun kemarin ya Pak ya. Terus kemudian sekarang ada tahap berikutnya seperti itu. Bagaimana Pak? Sebenarnya tadi yang saya katakan tadi bahwa peta jalan itu kan sesuatu yang sifatnya memang jangka panjang. Ya memang ditulis di jangka menengah, jangka pendek.
mohon maaf, jangka menengah 5 tahun misalkan. Tetapi kan kemudian kita tidak bisa melihat hasilnya pada saat itu, tapi dampaknya belum tentu. Manfaatnya belum tentu. Bisa 5 tahun, 10 tahun, tetapi terus dilakukan. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Universitas Brawijaya dalam reformasi birokrasi menurut saya adalah, terutama di bidang saya di pelayanan publik, sebenarnya sudah ada, begitu kan. Jadi misalkan UB menetapkan standar pelayanan, misalkan untuk pelayanan yang tingkatnya universitas, ya, yang berhubungan dengan mahasiswa maupun dengan isivitas maupun dengan masyarakat. Ya, ada peraturan rektor misalkan nomor 50 tahun 2020 tentang standar pelayanan untuk 4 pelayanan di universitas itu satu. Kemudian UB juga setelah berkala melakukan misalkan survei kepuasan masyarakat ya untuk pelayanan. Terus kemudian juga yang lain. Nah, yang penting itu kan ditindaklanjuti dari hasil-hasil itu, misalkan tadi kita berupaya untuk mencetak agen-agen perubahan. Lewat apa? Lewat training-training, lewat pembelajaran untuk menyelesaikan masalah di dalam pelayanan. Ya, nanti para tendik tadi maupun dosen diberi tools, ya, yang bersiap menjadi agen perubahan itu diberi tools untuk menemukan solusi inovatif atas masalah-masalah yang ada. Misalkan masalah yang ada itu apa? Sederhana, misalkan proses pembimbingan skripsi misalkan, ya, dan sebagainya. Jadi itu penting untuk kemudian dilihat, begitu kan. Nah, terus kemudian juga yang lain misalkan selain itu UB juga terlibat di dalam bukan hanya kita internal tapi juga eksternal. UB punya beberapa capaian, misalkan melakukan ikut serta di dalam kompetisi inovasi pelayanan di tingkat nasional. Ya, tahun ini Pusat Studi Layanan Disabilitas dengan inovasi Kami Setara atau kampus inklusif semua tak berjarak itu berhasil lolos top 99 inovasi pelayanan publik untuk difabel ya Pak ya? Untuk penyandang disabilitas. Itu di 2021 ini bisa. Nah, terus tahun 2021 ini juga di pelayanan publik sedang membuat pedoman untuk kompetisi. Kita bikin kompetisi internal. Kita kompetisi antar unit nanti. Kamu punya inovasi apa? Ayo kompetisikan. Di internal Universitas Brawijaya, Pak? Di internal Universitas Brawijaya. Tahun 2022 insya Allah nanti bisa dijalankan kompetisi itu. Terus kemudian juga tadi ada pelatihan-pelatihan untuk agen perubahan. Sampai mereka bisa membuat purwarupa dari pelayanan. Prototype. Inovasi pelayanannya apa? Oh, saya ingin inovasi untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan misalkan mengembangkan aplikasi. Oke, bikin aplikasi itu. Nanti dibiayai oleh tim RB, gitu kan. Wow. Jadi misalkan untuk aplikasi apa nanti bisa dibiayai, gitu kan, untuk membantu itu, gitu kan. Berarti ini kalau di Universitas Brawijaya, ini dari tim universitas nih ya. Tapi nanti di fakultas-fakultas mereka bebas berinovasi untuk membuat sistem birokrasi yang lebih cepat gitu ya Pak ya. Betul, tetapi tentunya tetap tetap dengan mengindahkan bahwa ada universitas. Artinya begini, apa yang sudah dilakukan universitas ya di fakultas gak usah, gitu kan. Fakultas fokus kepada yang level di fakultas saja. Prakteknya gimana? Sudah ada. Fakultas Teknologi Pertanian sudah punya inovasi A, Fakultas Teknik sudah punya inovasi B. Bukan dalam konteks pendidikan, tapi dalam pelayanan. Ya, pelayanan pendidikan. Pendidikannya. Ya, betul. Jadi misalkan untuk menyiasati kedisiplinan misalkan. Itu FTP punya yang namanya misalkan apel virtual setiap 2 minggu misalkan. Itu untuk menyampaikan pesan-pesan perubahan tadi kepada sivitas akademik di FTP. Itu salah satu beberapa. FTP juga saya lihat sudah mendesain yang unit layanan ya yang spesifik misalkan seperti layanan kemahasiswaan itu agak berbeda dibanding yang umumnya di tempat lain, gitu kan. Lebih spesifik, lebih responsif, begitu ya. Nah, jadi menurut saya itu sebenarnya sudah ada embryo. Nah, jadi jalannya bisa 2. Bisa dibangun dari level universitas, diterapkan di fakultas, misalkan yang cocok, atau yang dari fakultas, best practice yang dari fakultas, kemudian coba di scaling up. Diadopsi ya. Ya, diadopsi atau kalau bahasa ini adalah di scaling up. Scaling up itu dengan inisiatif dari universitas bisa saja nanti
diterapkan di fakultas lain yang mau. Misalkan, modelnya FTP ini udah bagus, di FTP sukses nih. Oh, fakultas lain silahkan kalau mau mengadopsi. Nah, difasilitasi oleh universitas, misalkan, ayo kita belajar. Ini nanti disesuaikan konteksnya, di FTP begini, oh kalau di fakultas lain bisa seperti ini, misalkan ada modifikasi A, B. Nah, jadi ya itu bisa. Terukur ya Pak ya, berarti kalau kayak gitu. Betul. Nah, terus yang lain adalah selain itu kita kompetisi. Nah, sekarang juga sedang berupaya untuk memperbaiki kinerja unit layanan terpadu. Unit layanan terpadu. Ada banyak berarti Pak kalau ngomong unit layanan terpadu. Ada satu. Cuman satu untuk fokus ke reformasi birokrasi ini. Bukan. Jadi ini memang ya ini salah satu dari amanat Agenda. reformasi birokrasi adalah kita mendirikan unit layanan terpadu. Tetapi itu sebenarnya amanat dari peraturan menteri ya. Oh, oke. Dari terus kemudian peraturan Permendikbud, kemudian sekarang di Universitas Brawijaya coba diterapkan. Dan peraturan rektornya sudah ada di peraturan rektor 50 tahun 2020 tadi, di mana di situ ada 4 pelayanan yang saat ini sudah ditetapkan dan sudah ada standar pelayanannya. Apa saja itu Pak? Pelayanan peminjaman ijazah, ya. Kemudian pelayanan untuk informasi, permintaan informasi, penyampaian keluhan, terus kerjasama. Okay. Itu 4. Jadi sementara ini masih 4. Sambil kemudian, nah sekarang sedang ada upaya untuk, karena sudah setahun ya, 2020, sekarang 2021 sedang coba dievaluasi, sehingga nanti bisa arahnya itu ke mengembangkan yang istilahnya itu lebih kekinian lah. Betul. Artinya unit layanan terpadu ini, maksud saya satu unit layanan terpadu itu bisa kerangkanya itu bisa bermacam-macam gitu jenisnya. Kalau tadi kan ada yang untuk ijazah, terus kemudian ada yang untuk keluhan dan juga masukan seperti itu. Nanti memungkinkan dong Pak ada beberapa jenis yang lain tuh bercabang lagi di situ Pak. Oh enggak, jadi kalau bisa bahkan sebenarnya tetap WLT-nya satu. Tapi okay. pelayanannya ditambah di situ. Layanannya yang ditambah. Jadi kalau semakin banyak nambah unit itu kan malah makin tidak terkontrol ya Pak ya. Ya, terus birokrasi malah kembali gemuk dong kalau begitu. Betul. Birokrasi yang harusnya ramping malah kembali gemuk begitu kan. Nah, ini yang artinya disinilah kemudian harus dilakukan tadi upaya untuk terus melakukan perubahan. Nah, dan ya memang sih kita menyadari bahwa penting juga bahwa upaya-upaya ini tersosialisasi atau dalam bahasanya termarket lah. Betul. Katakan kepada publik, minimal publiknya UB. Publiknya UB. Ini kemarin kami juga sempat di-mention sama mahasiswa ketika saya cek kan itu di Twitternya RB itu sempat kita sampaikan tentang ada tim reformasi birokrasi UB ini akan punya beberapa program yang programnya ini pasti akan merubah gitu ke arah yang lebih baik tentang birokrasi di Universitas Brawijaya. Pertanyaannya tuh yang masuk langsung begini Pak. Berarti mahasiswa kena dampaknya dong. Langsung seperti itu. Wah, ini kenapa nih kok tiba-tiba mahasiswa mention seperti itu gitu Pak. Saya tidak paham yang dimaksud dampak oleh mahasiswa ya, tapi kalau kita melihatnya dalam konteks positif justru jangan melihat dampak tetapi manfaat. Jadi mengukur keberhasilan itu kan output, kemudian outcome. Kalau output itu kan hasilnya. Jadi dia menjawab pertanyaan how many. Nah, misalkan how many itu apa? Dibangun 10 kelas baru itu output. Tapi kalau outcome itu adalah misalkan terjadi peningkatan daya tampung misalkan. Nah, itu terus kemudian peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, sebenarnya dengan reformasi birokrasi itu justru sebenarnya berupaya tadi. Misalkan ketika mahasiswa mengatakan pelayanan ini kok ribet misalkan. Kok ruwet. Nah, disederhanakan lewat upaya-upaya tadi gitu kan, karena intinya adalah tadi semakin memberikan kepuasan kepada users atau penerima manfaat. Baik itu mahasiswa, dosen, tendik, semuanya juga merasakan itu ya Pak? Iya, berupaya untuk. Cuman sekali lagi itu tadi dikatakan bahwa ini kerja yang tidak instan, ya. Ini kerja yang memang butuh waktu, gitu ya. Dan sebenarnya
kalau kita lihat kan reformasi birokrasi UB sudah jalan tadi yang disampaikan tadi di sejak 2015. 2015. Contohnya apa? Sekarang kan kita untuk ngecek nilai, absensi segala macam Langsung sudah buka online, sistem. sudah nggak lagi. Dulu kan masih kayak gini Betul, gitu kan, masih betul. pakai tanda tangan. Betul. Dan sekarang kita cukup itu. Mudah. Terus kemudian juga misalkan mau daftar wisuda, sudah nggak usah ngisi form lagi, SIUDA sudah ada, SIADO untuk dosen sudah ada, SIMPEK itu contoh. Ya, jadi Gapura UB itu adalah salah satu dari One stop system ya Pak ya. Jadi one stop shop untuk pelayanan di Universitas Brawijaya. baik ke pendidikan, pelayanan pelayanan pendidikan, artinya Tridharma, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Saya misalkan sekarang untuk upload proposal cukup masuk SIPP, Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nggak perlu lagi saya cetak proposal segala macam, itu salah satu Upload betul, aja. betul, itu adalah salah satu bentuk perubahan. Begitu juga misalkan mahasiswa mau daftar wisuda kan tidak harus berkos ngisi dari luar, misalkan kan sudah bisa di luar UB kan sudah bisa melakukan itu. Jadi artinya apakah itu karena pandemi? Ya pandemi mempercepat, tetapi sebenarnya kan sejak Prosesnya itu sudah lama. betul, Gapura itu kan sudah ada sebelum pandemi begitu. Jadi cuman memang pandemi akhirnya mempercepat. Dan ini terjadi di banyak negara, bukan di kita saja gitu, bahwa pandemi memang mempercepat digitalisasi gitu kan. Itu. Terus kemudian yang lain misalkan bahwa beberapa lain misalkan seperti terkait dengan pelayanan keluhan. Ada yang namanya UB Care dikembangkan Ibu Zulfaidah dan tim misalkan di PIDK. Di PIDK itu kan itu salah satu bentuk sebenarnya juga upaya dari tadi reformasi birokrasi. Intinya adalah bahwa ya sudahlah, kalau Anda tidak puas, ada ingin tahu sesuatu begitu kan, keterbukaan informasi seperti apa ya. Tadi itu kan ada tadi. Jadi dengan PIDK membuat UB Care gitu ya dan sebagainya. Jadi itu hal yang beberapa yang lain. Bahkan kemarin kita lihat beberapa unit ternyata sebenarnya sudah melakukan itu gitu. Nah, melakukan perubahan tadi. Jadi terus kemudian sebenarnya kan kita ini kan universitas. Ya. Marwah universitas adalah selalu mencari kebaruan. Mencari originalitas. Hal-hal yang sama sekali baru gitu kan. Nah, artinya harusnya reformasi birokrasi itu ya jangan artinya bukan sesuatu yang susah seharusnya gitu kan. Maka karakter birokrasi di universitas itu kan berbeda dengan birokrasi di pemerintahan. Kenapa? Karena ada yang saya katakan tadi, perkembangan pengetahuan itu selalu terus terjadi dan itu melahirkan perkembangan teknologi, pengetahuan yang bisa mendorong perubahan. Ya, perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan politik dan sebagainya. Nah, dan itu kan generatornya di kampus. Ya. Mohon maaf, kreatornya di kampus. Salah satunya selain industri. Ya. Nah, kreator itulah semangat kreasi ini yang harus kemudian sebenarnya tertanam juga di dalam birokrasi. Ya. Artinya kalau mengelola birokrasi di kampus, insya Allah lebih mudah karena sudah punya karakter kuat di dalam masing-masing birokratnya di kampus. Betul. Seharusnya demikian. Ya. Tetapi prakteknya tidak mudah juga, Ya. gitu kan? Tapi kan ada fungsi pengawasan di dalam area perubahan tadi ya Pak ya. Betul. Cuman ya memang tadi saya katakan tadi bahwa birokrasi itu kan tidak hanya dosen saja di situ. Ada juga yang lain di luar dosen yang itu fungsinya adalah sama seperti dosen. Kalau dosen langsung pelayanannya adalah kepada mahasiswa. Kalau yang di luar dosen seperti tenaga kependidikan, dia kepada mahasiswa juga ke dosennya juga kepada pihak luar, ke pemimpin. Nah, jadi itu yang menurut saya berbeda karakternya, tetapi tetap sama, spiritnya harus sama. Tadi Bapak menjelaskan bahwa birokrasi itu aslinya tuh bagus gitu ya. Tinggal bagaimana aparat dan SDM di bawahnya yang melaksanakan birokrasi itu juga bisa melakukan birokrasi yang sehat, bersih dan melayani. Dan juga
Universitas Brawijaya, karena kita karakternya kampus itu adalah selalu memproduksi pengetahuan baru gitu ya Pak ya, dan originalitas menjadi salah satu faktor gitu Pak di dalam perubahan itu, maka insya Allah Universitas Brawijaya akan menjadi agen perubahan gitu ya Pak ya. Harusnya begitu. Terutama Ya, dalam mudah-mudahan. reformasi birokrasi. Betul. Pak Wawan Sobari, terima kasih waktunya Ya. sudah sharing di podcast Dialektika Reformasi. Semoga Ya, ikhtiar kita sama-sama. untuk diseminasi informasi untuk pada podcast kita kali ini bisa bermanfaat. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Sahabat RB, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa di episode podcast Dialektika Reformasi berikutnya. Saya Dinia Sardawi, pamit undur diri. Salam. Get your hands up, yeah. Come on.